Oke, selamat sore Kak Kamel. Sore Mas. Kak Kamel, gimana nih? Sebentar lagi esok hari akan masa-masa presiden terpilih akan dilantik Pak Prabowo. Gimana Kak Kamel melihat pelantikan esok ini dan harapan Kak Kamel seperti apa untuk presiden baru kita ini? Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas pelantikan besok kepada Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo ya, Subianto. Selamat, dan besok juga akan diumumkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang luar biasa banget, pastinya akan membawa 5 tahun ke depan kita pasti lebih baik lagi, karena saya sangat optimis kepada beliau, karena ini saya lihat susunan kan udah tahu tuh ya, orang-orang yang di dalamnya, walaupun belum tahu ini di menteri mana belum diumumkan, tapi kita sudah bisa membaca sedikitnya. Mereka lagi di Hambalang kemarin, saya melihat orang-orang hebat ada di dalam, dan perpaduan antara kekuatan dari mantan presiden, bisa dibilang mantan belum ya, mantan Presiden Jokowi dengan orang-orang yang sekarang dari orang-orang Pak Prabowo, pastinya akan semakin kuat dan semakin solid. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah 10 tahun memimpin Indonesia. Pastinya di berbagai daerah sudah banyak terlihat perubahannya, banyak kebaikan beliau juga yang sudah dirasakan oleh rakyat. Apa yang baik harus terus dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Nah, apa yang kurang harus disempurnakan oleh Pak Prabowo atau Presiden terpilih ke depannya. Dan kita rakyat Indonesia pastinya harus mendukung Presiden pilihan rakyat. Ingat, itu rakyat Indonesia ini adalah Presiden pilihan kita. Maka kita harus mendukung segala bentuk apapun itu putusan beliau dan arah politik beliau, sehingga Indonesia akan lebih maju lagi. Kalau Indonesia solid, pastinya Indonesia akan lebih banyak berkarya dan lebih maju lagi di mata dunia pastinya. Oke, Kak Kamel, perubahan-perubahan apa sih yang Kak Kamel mungkin inginkan dari segi mungkin ekonomi, pembangunan, atau apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi dan sekarang akan diteruskan oleh Pak Prabowo? Dari segi apa itu? Pastinya kita lihat peninggalan Pak Jokowi, jalan tol yang luar biasa. Kebetulan saya juga salah satu yang menjadi kontraktor kecil saya ini Pak, yang ikut membangun tol di Medan. Ya, saya melihat itu walaupun banyak kisruh Pak, ada yang nggak dibayar ya kan, tapi saya percaya pengabdian kita ini untuk rakyat juga. Mudah-mudahan kedepannya kalau itu kan hal baik, cuman hanya manusia-manusianya aja nih, segerindel orangnya, yang mudah-mudahan kedepannya orang-orang yang kurang baik itu lebih bisa diberantas lagi oleh Pak Prabowo. Tapi kemajuan tentang jalan tol dan IKN dan segala macamnya yang peninggalan Pak Jokowi harus diteruskan oleh Pak Prabowo. Moga-moga lebih cepat lagi, tapi lebih premanismenya lebih dihilangkan lagi. Itu sih yang, karena kan sebenarnya itu tujuan Pak Jokowi kan, premanisme, pokoknya segala bentuk yang melambatkan kerjaan itu kan Pak Jokowi nggak suka kan, tapi masih ada tuh. Nah, itu mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Prabowo lebih ditegaskan lagi. Itu sih yang kita lihat, banyak sih yang hal baik. Mudah-mudahan juga kedepannya rakyat Indonesia lebih bisa merasakan lagi indahnya tinggal di Indonesia, jangan terjajah lagi oleh para koruptor ya kan. Karena memang kita sebagai rakyat mendukung Pak Jokowi, tapi juga harus melihat nih, kalau ada koruptor kira-kira yang bertindak, kita juga harus melaporkan kepada pimpinan kita melalui media sosial supaya lebih lagi clean seperti negara Cina ya kan, tidak ada korupsi, tingkat korupsi lebih ditekan lagi. Itu sih, karena kalau korupsi nggak ada, saya yakin Indonesia akan lebih maju. 271 triliun itu harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia lagi, sehingga rakyat Indonesia bisa merasakan tidak susah lagi. Ada yang kelaparan, masih ada nih Pak, rakyat di daerah-daerah pelosok yang kelaparan, yang kalau mau lahiran itu masih sulit. Nah, 271 triliun dan korupsi lainnya dikumpulkan dan dikembalikan kepada rakyat Indonesia. Oke Kak Mel, Pak Prabowo diperhitungkan di mata dunia, di mata internasional ya kan, ditakuti juga sebagai, bisa dibilang sebagai macan Asia ya. Gimana tanggapan Kakak melihat nanti setelah dipimpin oleh kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia itu akan dipertimbangkan di mata internasional? Ya,
pastinya saya senang banget ya, karena memang sebenarnya saya itu pengagum juga sama Pak Prabowo. Saya memang mendukung Pak Jokowi. Saya mendukung banget 10 tahun bahkan lebih dari beliau di wali kota dan gubernur. Saya ikut karena kebetulan saya ada di Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Jadi saya mendukung Pak Jokowi, tapi juga saya melihat Pak Prabowo ini luar biasa, sosok yang luar biasa. Jadi banyak hal baik, ketegasan beliau, macan Asia beliau yang ditakutin dunia. Mudah-mudahan dengan dunia takut melihat itu, sehingga Indonesia akan lebih dihormati lagi gitu. Dihormati lagi. Tadi kan Pak Prabowo sudah lebih kalem kan, dengan tegas tapi tetap kalem, dan dengan kepemimpinan beliau akan lahir dulu kan zaman Pak Soeharto kita tuh maju dalam bidang pangan. Mudah-mudahan kita akan lebih jadi swasembada beras. Tidak ada lagi, beliau kan peduli banget sama TKW, pendukung TKW yang ada kasus, dia bela banget lah untuk Indonesia, olahraga bisa lebih maju, TKW lebih makmur, pendidikan juga bisa merata. Itu sih yang saya harapkan, dan pastinya Indonesia akan menjadi macan Asia. Nah itulah, karena kelihatan dari olahraganya udah semakin meningkat nih, sepak bola yang luar biasa, banyak lagi lainnya. Mudah-mudahan akan mengikuti nih terus, benar-benar jadi macan nih. Nggak boleh jadi macan ya, macan yang cuman bobo aja, tapi macan yang benar-benar terlihat. Dengan kepemimpinan beliau, rakyat pun akan lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan di Indonesia, indahnya di Indonesia. Dan saya percaya, saya kemarin baru pulang dari Malaysia pun mengakui bahwasan Indonesia luar biasa gitu. Jadi nggak ada lagi tuh gap-gapan, tapi lebih pada kita berbisnis bareng dengan kita, banyak hal yang bisa kita lihat dari potensi bersaudara ini. Dan begitu juga dunia, Amerika dan segalanya mau mantau nih dan melihat macan Asia akan bangun gitu. Oke Kak. Kak Kamel, selain kepemimpinan ke depan Pak Prabowo, pasti kan akan didukung oleh kabinet menterinya nih ya Kak ya. Harus dengan yang solid dan saling bekerjasama dengan baik ya. Gimana Kak? Menurut Kakak, kabinet yang dipilih oleh Pak Prabowo ini ke depannya akan solid nggak? Saya lihat kemarin kan di Hambalang, kita lihat juga dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama memposting lagi makan. Artinya pendaratan Pak Jokowi sempurna, landingnya gitu, sempurna di mata dunia juga. Oh berarti Indonesia baik-baik saja gitu, tidak akan ada riuh-riuh, karena itu akan mempengaruhi bisnis kan, dan nilai tukar Indonesia pada saat kita riuh gitu, rusuh. Tapi pendaratan Pak Jokowi smooth gitu ya, baik-baik saja, dengan mereka sama-sama memposting di media sosial lagi makan. Kemudian Pak Prabowo melakukan kegiatan dengan para calon menterinya di Hambalang, sangat romantis, sangat solid. Menurut saya ini, jadi kita contoh banget gitu. Inilah berpolitik yang luar biasa. Saat kalau dibilang berpolitik itu hanya kepentingan, ya buktinya kita baik-baik saja. Bukan hanya kepentingan yang akan dihadirkan oleh Pak Prabowo, tapi kekeluargaan, kesantunan, dan juga gotong royong yang bersama-sama akan membangun Indonesia. Dan saya yakin dengan saya lihat beberapa para menterinya yang sangat kredibel banget, ya kan. Di situ ada Gus Ipul, ada juga Bang Agus, ya kan, Wakapolri, ada juga Ketua Umum saya Caimin, ada juga banyak banget lagi di situ, yang ada juga perempuan diwakili oleh Mutia Hafid, dan juga Ibu Menteri Ekonomi masuk lagi ya, siapa sebenarnya Sri Mulyani, ada perempuan di situ. Terus juga ada dari yang pendidikan itu yang muncul dari Tionghoa, itu keren banget. Jadi saya sangat optimis sih. Saya sangat optimis melihat susunan menteri-menteri yang akan bekerja sama dengan Pak Prabowo. Oke Kak Kamel, Prabowo memimpin sebagai seorang presiden, harapan ke depannya katanya investor itu akan kembali ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja lah, memberikan mungkin omset untuk negara kita. Gimana Kak? Ya, kan kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo itu lama di Amerika, lama di luar lah. Beliau itu sangat artinya komunikasi beliau terhadap orang pemimpin dunia itu sangat terjalin gitu. Jadi saya sangat berharap ya kan, dan optimis juga pastinya pemimpin-pemimpin dunia akan berinvestasi di Indonesia. Dan banyak hal lah, sangat optimis karena memang Pak Prabowo itu pebisnis.
Jadi dia kalau cerita bisnis dia pasti akan mendukung dan nggak kaget gitu dengan dan tidak open minded ya. Sehingga kalau pemimpinnya open minded pastinya Indonesia akan lebih maju gitu. Jadi kedepannya udah menginternasional dan banyak hal lagi lah pastinya akan kita harapkan gebrakan-gebrakan Pak Prabowo, karena kita lihat kan Pak Prabowo sekarang sudah luar biasa banget lah, jenderal tapi juga mau masyarakat, ke masyarakatnya dekat. Jadi itu sih yang kita harapkan, pastinya dunia juga harapkan Indonesia mudah-mudahan bisa bukan hanya jadi negara maju tapi bisa jadi negara budidaya yang hebat. Oke Kak, besok kan pelantikan. Harapan Kakak apa sih mungkin untuk kedamaiannya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gimana Kak besok? Saya yakin besok aman banget lah, nggak akan aja ada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan karena landingnya smooth dari Pak Prabowo, Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan juga Pak kayaknya adem gitu ya. Pimpinan juga PDIP juga udah baik-baik saja karena Mbak Puan juga sudah jadi ketua DPR. Jadi sepertinya smooth, baik-baik saja, semua happy gitu. Pada saat semua happy, semua bekerja, kalau kita happy kan kerjaannya jadi lancar. Jadi insya Allah besok pasti sukses pelantikannya dan saya bangga banget lah Indonesia dipimpin oleh orang-orang hebat.